peserta yang Assalamualaikum Mbak Rahma, selamat sore semuanya, Bu Kiki, Bu Dokter Nurul, semoga sehat selamat semua sore. ya. Terima kasih Profesor Tuti. Dan tak lupa Bapak Ibu yang mengikuti webinar kita hari ini. Dan mungkin hari ini juga ada jajaran Dinas Pendidikan yang hadir. Eh, Salam hormat, selamat datang di webinar hari ini. Kemudian untuk Bapak Ibu hari ini yang hadir, bolehkah menyapa kita semua yang asalnya dari Kabupaten Bogor? Boleh menyalakan mikrofon atau memberi reaksi. Yang di Zoom juga boleh memberikan reaksi untuk kita, untuk memeriahkan kegiatan kita hari ini. Wah, Iya, banyak ya hari ini yang dari Assalamualaikum. Kabupaten Bogor. Wah, Kabupaten iya. Bogor hadir. Semangat ya Tadi ibu-ibu, selamat bapak-bapak hadir. untuk kita belajar hari ini. Kemudian yang dari Kabupaten Sukabumi, apakah ada yang hadir mewakili? Hadir Ada semuanya, Bu. hadir. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Kalau yang dari Jogja, boleh memberikan reaksi yang dari Jogja. Ibu dari Sukabumi. Wah, alhamdulillah dari Sukabumi. Yang dari Di Jogja, Bu, dari Jogja. Jogja hadir. Wah, senang sekali ya. Yang dari Jakarta Timur, ibu-ibu, bapak-bapak. Hadir. Alhamdulillah. Hadir, Kalau yang hadir. dari luar wilayah yang saya sebutkan tadi, dari mana nih? Dari Makassar ada nggak? Dari Sumatera, dari Sulawesi, boleh memberikan Kencang, reaksi. biar matikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya perkenalkan saya Rahma Syahira selaku Field Officer untuk wilayah Jakarta Timur dan Bogor dari program Sehat Bersama Isi Piringku atau SBIP. Saya akan memandu jalannya acara hari ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, webinar ini merupakan rangkaian kegiatan program Sehat Bersama Isi Piringku atau SBIP di mana kami, Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia atau YPCII, merupakan mitra pelaksana kegiatan dari Danone Indonesia. Nah, apa sih tujuan kita mengikuti webinar hari ini? Tujuan kita mengikuti webinar hari ini, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik pemenuhan gizi seimbang, PHBS, dan pola asuh bagi orang tua atau wali yang memiliki anak usia dini dan sekolah dasar. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, apakah sudah mengisi absensi yang ada di kolom chat? Sudah, Bu. Mohon untuk mengisi dengan nama lengkap ya, Bapak Ibu, karena nanti kita ada kuisnya. Dan yang menang akan kami hubungi melalui absen tersebut. Ya, sudah, Bu. Sudah ya, Sudah, Bapak Ibu. Bu. Bapak Ibu, mohon maaf juga, apakah boleh nanti kita menyalakan kamera dan menggunakan background yang sama biar kita kembar? Mau nggak kembar dengan saya? Iya, boleh. Tanpa berlama-lama ya, Bu, kita mulai aja, Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu kepada Ibu Rizky Pohan. Dipersilakan untuk memberikan sambutan hangat untuk Bapak Ibu peserta yang sudah semangat pada sore hari ini. Oke, apakah suara saya terdengar, Mbak Rahma? Terdengar, Ibu. Aman ya? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ibu, mohon maaf, suaranya hilang. Oke. Sekarang aman? Terdengar. Oke. Maaf, Bu, belum terdengar lagi. Kami, Nggak usah ikut campur, soal main. Ibu Rizky Pohan, mohon maaf, mikrofonnya termute. Kalau sekarang, Terdengar, Bu. oke. Saya nggak ada ini soalnya. Oke, aman ya? Sudah. Oke. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi Bapak dan Ibu Waalaikumsalam. semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke. Perkenalkan saya Rizky Pohan. Bapak dan Ibu dapat memanggil saya Kiki. Saya adalah Public Affairs and Sustainability Senior Manager dari Danone Indonesia. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk kehadirannya dalam acara webinar Sehat Bersama Isi Piringku sore ini, kerjasama antara Danone Indonesia dan YPCI.
Selamat sore saya ucapkan kepada perwakilan Dinas Pendidikan dan suku Dinas Pendidikan dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Jakarta Timur, dan Kabupaten Sleman. Kemudian selamat sore juga saya ucapkan kepada narasumber hebat kita sore ini, Dr. Nurul dari FKUI dan Prof. Tuti dari FEMA IPB. Apa kabar dok? Apa kabar Bu? Semoga sehat selalu. Baik, Mbak Kiki. Alhamdulillah. Kemudian selamat sore juga kepada Dr. Agustini atau saya akrab memanggilnya Bunda Agustini selaku Direktur Eksekutif YPCI beserta tim YPCI. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Kemudian juga dari tim dan Indonesia ada Katanya dan teman-teman Indonesia di sini. Selamat sore. Kemudian selamat sore juga kepada kepala sekolah dan guru SD serta guru PAUD formal non formal penerima manfaat sehat bersama isi piringku. Kemudian tak lupa yang saya hormati dan saya cintai juga para orang tua, para ayah dan ibu penerima manfaat dari 4 lokasi program kami yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Jakarta Timur, dan Kabupaten Sleman. Serta Bapak dan Ibu semuanya yang menyertai dan juga membersamai kita di sore hari ini. Meskipun secara online atau daring, mudah-mudahan kita tetap semangat ya Bapak dan Ibu semuanya. Dan kehadiran Bapak dan Ibu semuanya adalah bukti nyata kepedulian kita terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Izin perkenalan sedikit tentang Danone Indonesia Bapak dan Ibu semuanya dengan dua lini bisnisnya yaitu air minum dalam kemasan dengan merek Aqua, Fit, dan Maison. Serta nutrisi khusus dengan merek SGM, Bebelak, dan Nutrilon yang semuanya alhamdulillah telah tersertifikasi halal dan mudah-mudahan sehat. Danone Indonesia memiliki komitmen Danone Impact Journey, sangat peduli terhadap masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Ada masalah stunting, anemia, kurang minum, terutama pada anak-anak. Melalui program Sehat Bersama Isi Piringku ini, yang termasuk dalam gerakan bersama cegah stunting dari Danone Indonesia, diharapkan berkontribusi bagi upaya pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Webinar ini terasa istimewa Bapak dan Ibu semuanya karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional 2025. Bapak dan Ibu tahu nggak kalau hari ini tuh Hari Kesehatan Nasional? Tanggal 12 November. Yang mengusung tema generasi sehat masa depan kita. Tema ini sejalan dengan cita-cita kita semuanya tentunya menciptakan generasi yang sehat, aktif, dan siap meraih prestasi. Dan hari ini juga spesial karena merupakan Hari Ayah Nasional juga Bapak dan Ibu. Jadi ada 2 hari yang kita rayakan hari ini, 12 November. Istimewa ya. Jadi pas banget dengan webinar hari ini. Selaras dengan semangat HKN dan Hari Ayah, program Sehat Bersama Isi Piringku hari ini mengangkat tema Cegah Anemia Sejak Dini dengan Gizi Seimbang, Rahasia Anak Sehat dan Berprestasi. Harapannya melalui sesi ini kita bisa saling belajar bagaimana peran orang tua baik ibu maupun ayah sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang si kecil. Karena masa depan yang cemerlang dimulai dari kebiasaan sederhana Bapak dan Ibu semuanya. Makan bergizi, cukup minum, dan hidup bersih serta sehat. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak ilmu baru untuk kita semuanya. Apalagi kita akan mendengarkan pemaparan yang hebat ya dari para narasumber kita, Dr. Nurul dan juga Prof. Tuti. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini dan Bapak dan Ibu semuanya nanya yang sebanyak-banyaknya loh. Jarang-jarang kita ada 2 speaker hebat gitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat mengikuti webinar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Rahma. Terima kasih Ibu Rizky Pohan yang sangat menyemangati kita pada hari ini. Saya yang jadi semangat hari ini, Bu. Kemudian kepada Ibu Dr. Agustini, dipersilakan untuk memberikan sambutan agar kita semakin semangat. Boleh kepada Ibu Dr. Agustini, saya persilakan. Baik, terima kasih Kakak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tercinta. Yang terhormat Kakak Kiki. Selamat sore Kakak Kiki. Halo Bunda, selamat sore. Salam kenal Ibu Dokter Nurul. Namanya indah sekali ya. Nurul Ratna Mutu Manikam, luar biasa. Iya, makasih Bunda. Spesialis gizi klinik dan pakar gizi keluarga di Universitas Indonesia. Selamat sore juga yang terhormat Ibu Profesor Dwi Hastuti, guru besar serta pakar gizi dan ilmu keluarga di IPB. Yang terhormat, Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam, salam Salam kenal. kenal, iya.
Luar biasa. Salam kenal ya, Bu Dokter Agustini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Eh, yang terhormat perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan Bogor, kemudian perwakilan suku dinas pendidikan di dua kota administrasi pendidikan dua ya, perwakilan suku dinas pendidikan dua kota administrasi Jakarta Timur, kemudian perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang juga tak tak kalah hmm, salam sayang saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah serta para guru SD dan PAUD baik formal maupun non formal di 4 wilayah kerja SBIP yaitu di Kabupaten Bogor, Jakarta Timur, Jogja dan Sukabumi serta para orang tua, wali murid ya, dan wali murid SD dan PAUD di 4 wilayah kerja kami itu, di wilayah kerja kami serta tim anak-anakku eh, tim SBIP eh, yang dari YPCII yang dikomandani oleh Mbak Wiwit ya, Kak Rahma, eh, Bang Om apa namanya Mas Tommy dan eh, Dinda ya, dan Dinda saya sampai hampir lupa lu saya sama sama anaknya sendiri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk bertemu secara daring ya. Sayang sekali kita hanya bisa bertemu secara daring. Mudah-mudahan lain kali ya Kak Kiki kita bisa bertemu muka ya Kak Kiki ya dalam dalam apa namanya workshop secara luring ya. Amin. Insya Allah ya. Nah, kita bertemu pada acara webinar Sehat Bersama Isi Piringku dengan topik Cegah Anemia Sejak Dini dengan Gizi Seimbang, Rahasia Anak Sehat, Aktif dan Berprestasi. Topik ini sangat sesuai dengan tema Hari Kesehatan Nasional yang kita peringati bersama pada hari ini, yang temanya adalah Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Ya. Jadi ternyata juga hari ini juga Hari Ayah ya. Pantesan tadi cucu saya tadi katanya di sekolah diajak bermain sama ayah-ayah di sekolah di TK. Saya baru ingat, oh saya baru ngabarin ini Hari Ayah katanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, seperti yang dikatakan tadi oleh Kak Kiki dan Kak Rahma bahwa program Sehat Bersama Isi Piringku ini adalah program kerjasama Danone Indonesia dengan Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia yang saat ini dilaksanakan di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Kecamatan Pasar Rebo dan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Warung Kiara dan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, serta Kecamatan Godean dan Gamping di Kabupaten Sleman. Nah, seperti yang kita tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kekurangan energi dan protein serta anemia zat besi itu merupakan masalah gizi makro dan mikro yang kita hadapi di Indonesia. Jadi, namanya halo. Jadi berbagai masalah gizi anak sekolah di Indonesia ini tentunya akan berdampak kepada penurunan potensi akademik dan kesehatan anak. Jika tidak segera diatasi dan dicegah, akan berdampak kepada penurunan produktivitas kerja, meningkatnya penyakit tidak menular, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang akan dilahirkan pada masa yang akan datang. Makanya pemerintah kan giat-giatnya untuk mencegah stunting ya, mulai dari sejak dan harus dicegah mulai sejak dari dalam perut ya, dari dalam rahim ibu sejak pembuahan sampai eh, 1000 HPK sebenarnya yang paling apa namanya masa yang paling paling apa namanya paling penting itu adalah pada masa 1000 HPK. Ya, sejak dari dalam kandungan sejak pertemuan sel telur dan sel spermatozoa eh, sampai dengan usia 2 tahun itu adalah masa-masa sangat penting. Jadi kalau kita ingin mencegah stunting harus dimulai dari sejak kehamilan ya, bahkan sejak disiapkan sejak sejak remaja sebelum menikah memang sudah harus kita siapkan. Nah, anemia zat besi ini sebenarnya apa namanya disebabkan oleh kurangnya asupan ya, secara langsung ya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang kaya dengan zat besi. Selain itu juga
karena adanya gangguan pada proses penyerapan zat besi. Jadi seperti kita ketahui bahwa apa namanya pola makan yang dilakukan sejak 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 usia dini ini biasanya berlanjut terus sampai anak di masa usia sekolah. Jadi itu sebabnya kenapa kok angka anemia di Indonesia cukup tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa anak usia TK dan SD ini kan masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga dia membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dengan gizi seimbang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pola pemberian makan yang salah pada masa balita, jadi terus berlanjut nih sampai ke sekolah, sehingga anak terus mengalami anemia dan banyak juga yang mengalami wasting ya, yaitu berat badan terhadap tinggi badan yang kurang dari normal. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, ya, prevalensi anemia pada anak usia sekolah di Indonesia ini cukup tinggi, 26,8% untuk usia 5 sampai 14 tahun dan 32% untuk usia 15 sampai 24 tahun. Jadi remaja putri itu memiliki risiko lebih tinggi akibat kebutuhan karena kebutuhan gizinya meningkat ya saat masa pertumbuhan dan menstruasi, sementara asupan gizinya kurang zat besi sehingga terjadilah anemia. Hasil sensus kesehatan atau SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada remaja usia 15 sampai 24 tahun itu sebesar 15,5%. Jadi menurun ya dibandingkan dengan pada tahun 2018. Ternyata memang remaja putri itu prevalensinya lebih tinggi dibandingkan remaja putra. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa anemia zat besi pada anak ini juga akan menyebabkan menurunnya konsentrasi, daya ingat dan kemampuan belajar menurun, kemudian daya tahan tubuh juga menurun sehingga anak mudah terserang penyakit. Dan akibatnya anak terhambat, perkembangan fisiknya, mental dan psikomotornya akan terhambat. Nah, mengingat dampaknya terhadap kualitas sumber manusia di masa depan, maka perlu kita melakukan berbagai upaya ya untuk mencegah anemia sejak usia dini. Antara lain yang seperti yang kita lakukan sekarang melalui program SBIP ini dengan mengedukasi dan membiasakan anak untuk makan dengan menu gizi seimbang dan aman. Jangan lupa bahwa tidak cukup dengan gizi seimbang saja, tetapi harus aman ya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Profesor Tuti dan atau Dr. Nurul nanti ya, pada webinar ini. Jadi kenapa kok makanan itu harus dengan menu gizi seimbang dan mengapa harus aman. Nah, selain itu, ya kalau apabila kita hanya melakukan edukasi tanpa pembiasaan, baik di rumah, baik di sekolah maupun di rumah, itu tidak akan terjadi perubahan perilaku. Jadi penting juga bagi kita untuk melakukan edukasi pada orang tua atau eh, pengasuh ya. Biasanya selain orang tua kan di rumah itu ada orang lain yang menjadi pengasuh anak, misalnya ART atau biasanya kakaknya atau tantenya atau neneknya, itulah menjadi pengasuh bagi anak-anak di rumah yang perlu juga diedukasi ya. Jadi sehingga apa yang terjadi di sekolah, perubahan perilaku, pengetahuan tentang gizi seimbang, pengetahuan tentang PHBS yang didapat anak-anak di sekolah itu terus berlanjut di rumah dan diterapkan di rumah. Jadi tidak hanya sekedar edukasi saja, tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah perilaku dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di rumah maupun baik di sekolah maupun di rumah. Nah, melalui webinar ini kami berharap agar bapak-bapak dan ibu-ibu mendapat pengetahuan yang memadai terkait pentingnya gizi seimbang dan aman serta penerapan pola asuh yang benar ya. Jadi tidak hanya ngomong tentang gizi tetapi juga ini sangat berpengaruh dari pola asuh di dalam keluarga sehingga anak terbiasa untuk makan dengan makanan yang bergizi. Jadi diharapkan pada hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendengarkan dengan cermat apa yang akan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh para pakar yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan webinar ini. Kami berharap ilmu yang diperoleh pada hari ini akan segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah.
Akhir kata, atas nama YPCI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Danone Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada YPCI sebagai pelaksana program SBIP, serta kepada Ibu Dr. Nurul Ratna Mutu Manikam dan Profesor Dwi Hastuti yang telah bersedia berbagi ilmu kepada para orang tua, wali murid, para guru, dan para peserta yang hadir pada webinar saat ini. Selamat belajar, semoga semoga proses belajar berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dokter Agustini dan juga kepada Kak Rizky Pohan ya yang sudah memberikan sambutan yang sangat hangat untuk para peserta, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke acara, kita dipersilakan untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Pretest itu adalah pemahaman awal dengan 10 soal ringan yang linknya ada disematkan oleh Mbak Wiwit atau oleh operator di kolom chat. Boleh langsung diisi aja ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga mau mengingatkan untuk jangan lupa mengisi absensi. Mengisi absensinya yang di link yang disematkan oleh operator, Pak, yang bukan di chat. Karena kalau di chat khawatirnya tidak terbaca oleh operatornya. Jadi mengisinya yang di link yang diberikan oleh operator di kolom chat. Bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan lupa untuk follow @isipiringku_id. Jadi di akun Instagramnya @isipiringku_id itu banyak inspirasi atau inspo bekal menu sehat yang bisa kita berikan kepada anak nantinya. Jadi boleh langsung di-follow karena sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi yang punya anak. Apakah sudah mengisi pretest semua, Bapak Ibu? Ya, Kalau sedang mengisi juga, kita foto Sudah, Bu. bersama dulu ya, Bapak Ibu. Apakah boleh kepada Prof. Tuti, Ibu Rizky Pohan, Ibu Dr. Agustini, dan Dr. Nurul menyalakan kamera untuk bisa foto bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua? Untuk foto bersama ini, saya serahkan kepada operator dulu ya, untuk mengarahkan kepada Mas operator atau Mbak Widuri. Saya persilakan untuk menghitung mungkin atau seperti Siap. apa. Baik. Terima kasih Mbak Rahma. Selamat sore Dr. Nurul, Ibu Tuti, Kak Kiki Pohan, Ibu Agustini. Izin kita foto bersama. Boleh disiapkan senyumnya yang paling manis. Iya. Ini walaupun kita sudah di sore-sore seperti ini, kita biar tetap tambah semangat begitu ya. Oke, saya hitungan ketiga ya. Satu, boleh lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Baik, akan ada beberapa sesi. Saya izin dulu. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, bentar ini ada banyak soalnya, ada 12. Kita nggak selesai-selesai, nanti cuma foto ya. Bentar, tiga kali lagi ya. Tiga kali lagi untuk foto. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Boleh dengan gaya, sekarang boleh dengan gaya. Ya, boleh kasih gayanya yang paling ganteng untuk Yanda. Yanda ini saya terima kasih ya Yanda karena peran ayah ini alhamdulillah puji Tuhan ini ada yang hadir. Oke, silahkan yang paling ganteng, gaya yang paling ganteng dan cantik. Satu, dua, tiga. Cuma nonton, Mas. Baik, satu kali lagi, sebentar, satu kali lagi. Oke, ya oke. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih.
saya kembali serahkan waktu kepada Kak Rahma selaku MC. Terima kasih kepada operator atau Mbak Wiwit yang sudah mengabadikan momen yang sangat ceria kita di sore hari ini. Bapak Ibu sudah semangat belum sore ini? Kan sudah memberikan senyum terbaik tadi. Atau masih kurang semangatnya? Kalau masih kurang? Oke. Kita kuis dulu untuk menambah semangat. Karena ini hadiahnya, ada hadiahnya loh Bapak Ibu. Jadi kuisnya itu menggunakan Enggak telepon ini Mentimeter. tuh rapat ya. Bapak Ibu akan bermain kuis menggunakan Mentimeter. Jadi nanti akan ada 5 soal seru dan kami akan memilih 5 peserta terbaik untuk mendapatkan hadiah berupa e-wallet dalam bentuk GoPay, OVO, Dana, atau lainnya senilai 50.000 untuk satu pesertanya. Nah, untuk kuis ini hanya bisa bergabung 50 orang sayangnya. Jadi untuk kuisnya ini siapa cepat dia dapat. Jadi karena bentuk kuisnya cepat-cepatan dan untuk mengisinya juga harus dengan cepat dan tepat. Untuk link kuisnya ada di kolom chat. Boleh langsung diklik Bapak Ibu biar tidak terlewat oleh teman-teman yang lainnya. Boleh silakan untuk kuis ini kita 10 menit ya. Nah, sudah banyak ini yang masuk. Ayo, siapa lagi? Sudah ada 50 belum? Wah, sudah 72. Ayo Bapak Ibu, semangat. Semangat Bapak Ibu. Sudah 83, 82, 86, 85. Kok turun? 88. Ayo, bisa berapa nih Bapak Ibu? Wow. Ada lagi? Sudah? Ayo Bapak Ibu, ini siapa cepat dia dapat ya Bapak Ibu harus cepat dan tepat. Nah, soalnya dibaca sendiri. Kalau saya bacakan, terjawab nanti. Ayo Bapak Ibu. Wow. Sentek wis nggo jajan. Wah, sudah banyak yang benar ini jawabannya, Bapak Ibu. Wow, siapa nih yang paling utama? Nah, soal kedua. Soal kedua. Ayo Pak, ini siapa cepat dia dapat Pak. Semangat, 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 semangat. Ayo Pak, ini jawabannya apa Bapak Ibu? Pasti sudah tahu. Iki piye, Pak? Oh, ada yang mengeluhkan susah sinyal. Belum rezeki, Bu. Di Ayo sini Pak. sedang hujan, Oh, sedang Barangkali di sini hujan. sedang hujan. Iya. Maklum di gunung, jadi agak ngeri juga gitu. Siap, Agak, Ibu. iya. Mungkin belum rezekinya. Ayo, Bapak Ibu. Siapa tahu hari ini adalah hari keberuntungannya. Boleh langsung dijawab. Karena siapa cepat, dia yang dapat.
Wah, Halo? keren-keren ya Bapak Ibu di sini semuanya sudah tahu jawabannya. Apa sih ini? Ayo Bapak Ibu, untuk dijawab soal keempat. Ibu mama ngapa? Boleh untuk soal keempat. Ayo, ini apa jawabannya Bapak Ibu? Wah, Ya Allah. Enggak, itu yang di mulut dikunyah dong. ayo Bapak Ibu, ini soal terakhir ya. Harus benar ini yang soal terakhir. Karena menentukan siapa yang akan menang. Ayo, semangat. Apa nih jawabannya Bapak Ibu? Ayo dijawab. Hore. Jadi pemenangnya adalah... Ah, enggak, orang tadi sunyikan, Cak. Oh, Wah, atas nama Arya. Mohon untuk ini Bapak atau Ibu Arya mengisi absensinya dengan benar. Karena akan ada 5 yang terpilih ya. Nanti akan dihubungi oleh admin sesuai dengan absensi yang tertera. Waduh. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk mengisi absen ya yang ada di kolom chat. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pertama, marilah terlebih dahulu kita melihat video singkat mengenai praktik pemenuhan gizi seimbang oleh orang tua untuk anak usia dini dan sekolah dasar yang kami dan saya temui selama di lapangan. Kepada operator boleh ditampilkan untuk videonya. Labu liar labu sakedeung. Mohon maaf, di kami juga ada kendala sinyal, jadi videonya belum dapat ditampilkan. jadi bapak udah. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, video-video tersebut merupakan hal yang terjadi di sekitar kita semua. Untuk mengetahui
terkait pentingnya gizi seimbang pada anak-anak kita, marilah kita masuk ke materi pertama bersama narasumber yang luar biasa, Dr. Nurul Ratna Mutumanikam, MGizi SPGK, yang akan membawakan materi terkait cegah anemia dengan gizi seimbang, hidrasi yang sehat, dan praktik PHBS. Beliau akan menjelaskan pentingnya pencegahan anemia dengan pemenuhan gizi seimbang, hidrasi sehat, serta praktik PHBS dalam keluarga. Kepada Dr. Nurul, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Selamat maaf, sore. dokter, suaranya sangat kecil. Ah, kecil. Suara saya sekarang terdengar nggak? Ini udah Terdengar, ngomong yang udah paling kenceng nih. terdengar, Bu. Iya, Jelas, jelas. baik. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak Ibu sekalian. eh Terima kasih sudah hadir ya. Dan apa? Sangat berbahagia nih. Ternyata yang hadir nggak cuman ibu-ibu, tapi para ayah ya, para bapak juga hadir. Ya, sebetulnya hari ini sangat spesial ya, karena Hari Kesehatan Nasional. Jadi sangat nyambung dengan tema isi piringku, kemudian juga tema PHBS, serta eh, mengenai hidrasi sehat. Jadi kita akan sama-sama belajar nih pada siang hari ini. Biasanya kalau materi seperti ini, ibu-ibu nih yang biasanya paling aware ya, paling perhatian. Tapi ternyata alhamdulillah bapak-bapaknya juga ikut hadir. Baik, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya materinya? Oke, sudah terlihat ya. Baik, saya akan membahas mengenai anemia, kemudian akan saya kaitkan dengan gizi seimbang, di mana kalau kita bahas gizi seimbang soal makan, berarti harus ingat hidrasi atau minum. Dan PHBS, karena PHBS ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau pola hidup bersih dan sehat tidak dijalankan, maka anak bisa mudah mengalami infeksi dan juga kecacingan ya bahkan ya yang ujung-ujungnya juga menyebabkan anemia. Ya, pertama saya akan membahas apa itu anemia. Jadi anemia itu memang adalah pengertiannya kekurangan zat besi ya. Nah, kekurangan zat besi ini menyebabkan anak sulit berkonsentrasi serta fokus terhadap pelajarannya, juga akan sulit bersosialisasi karena ada rasa apa ya, anak itu merasa kurang aktif, kemudian kalau diajak teman-temannya bermain itu dia cepat lelah, misalkan teman-temannya kejar-kejaran, main lompat tali, dia cepat lelah. Kemudian ada rasa seperti ingin mengurung diri seperti itu ya. Jadi apa, kehidupan sosialisasinya itu berbeda dengan anak yang tidak anemia. Bahkan mungkin sebaliknya pada anak-anak yang anemia justru sering juga mengalami yang disebut apa, sangat aktif gitu ya. Jadi kurang bisa fokus dengan perhatian terhadap pelajarannya di sekolah. Nah, sebetulnya yang dikatakan anemia itu aneka ragam ya anemia. Tetapi yang kita bahas sore ini adalah kekurangan zat besi. Karena kebanyakan anemia yang terjadi pada anak-anak adalah kekurangan zat besi. Dan ini sebetulnya bisa kita cegah ya. Penyebabnya apa sih? Misal, mengonsumsi makanan yang sedikit mengandung zat besi. Misalkan karena anaknya pilih-pilih makan, atau penyediaan makanannya yang kurang, atau ketidaktahuan di keluarga. Atau mungkin daripada anaknya susah makan, lebih baik dikasih makan yang dia mau, padahal makanan tersebut kurang mengandung zat besi. Kemudian juga bisa jadi karena ada gangguan proses penyerapan. Proses penyerapan zat besi ini bisa disebabkan karena ada gangguan di saluran cerna, misalkan anak pada alergi susu sapi, atau misalkan memang ada malabsorpsi, atau misalkan anak sering mengalami infeksi usus berulang, misalkan diare berulang kali ya karena kurang bersih gitu ya. Penerapan pola hidup bersih dan sehatnya itu kurang sehingga anak mengalami anemi, atau bisa juga karena infeksi, misalkan kecacingan yang menyebabkan penyerapan zat besinya juga jadi menurun. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan pada anak yang normal, kalau kita lihat telapak tangannya itu tampak apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu lebih cereng, jadi lebih gelap warnanya gitu ya. Bahkan di ujung jarinya itu kalau kita apa? Kita pegang ya, kita pencet di ujung jarinya, terus kita lepas, maka ujung jarinya akan cepat terisi oleh darah lagi. Jadi warnanya lebih cerah gitu ya. Sedangkan pada anak anemia itu tampak pucat, letih, lesu ya, dan kulit kulit tangannya itu kalau kita lihat di tangan dia lebih pucat.
gitu ya. Bukan berarti anaknya putih ya, keturunannya putih bukan, tapi ini karena anemi. Nah, yang disayangkan kadang-kadang kita hanya tahu anemi itu, oh, tapak pucat, kukunya pucat, konjungtiva matanya pucat. Padahal dia punya efek yang jauh lebih penting ya, lebih berbahaya kalau terus dibiarkan. Misalkan prestasi akademiknya jadi rendah. Anaknya jadi susah fokus, susah konsentrasi, dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa pada anak-anak yang anemi, kemampuan belajar matematikanya terutama yang hitung-hitungan dan kemampuan memorinya juga menjadi lebih lebih rendah gitu ya dibandingkan anak yang kadar zat besinya cukup. Kemudian ada gangguan permanen pada sistem motorik dan sensorik. Ini biasanya terjadi pada saat pertumbuhan anak sudah terjadi anemi tapi tidak cepat diatasi, tidak dikoreksi kondisinya sehingga terjadi gangguan yang sifatnya permanen. Namanya aja permanen. Jadi pada saat anak itu sudah tumbuh menjadi anak yang lebih besar, anak remaja, itu sulit untuk dikoreksi lagi, sulit untuk diperbaiki. Kemudian anaknya juga mudah terserang penyakit karena kita tahu bahwa zat besi itu sebetulnya punya fungsi salah satunya adalah menjaga imunitas tubuh. Jadi kalau misalkan kondisinya anemi, maka salah satu kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap kondisi-kondisi perubahan cuaca misalkan itu jadi lebih rentan. Akhirnya anaknya jadi mudah terkena penyakit. Dan pertumbuhan fisiknya terhambat. Ini biasanya akan sangat terkait dengan anak-anak yang memang ada gizi kurang, gizi buruk, bahkan hingga stunting. Ada anak-anak nih biasanya tidak hanya kekurangan berat badan dan tinggi badannya, tapi ternyata zat gizi mikronya, zat besinya juga kurang Bapak Ibu. Sehingga kalau dicek dari pertumbuhan fisik menurut WHO ataupun menurut CDC ternyata hasilnya tidak sesuai dengan nilai rata pada anak di usianya. Tuh. Nah, apa sih itu zat gizi mikro? Ya, nanti akan saya ceritakan tentang gizi seimbang, tapi saya cerita yang mikro dulu nih ya, karena ini terkait dengan apa itu zat besi atau iron. Jadi zat besi itu adalah zat yang membentuk sel darah merah. Kalau di lab itu kita taunya adalah kadar Hb gitu ya. Nah, kemudian dia punya manfaat mentransport oksigen ke dalam sel-sel tubuh, termasuk sel otak dan otot ya, terutama ya, serta sel yang lainnya. Jadi si Hb tadi dia itu punya misi membawa kadar oksigen, di mana oksigen ini digunakan untuk metabolisme sel, terutama sel otak. Karena sel otak manusia hanya bisa bekerja dengan bantuan glukosa, dalam ini makan yang cukup, mengandung karbohidrat, ada gula gitu ya. Kemudian juga metabolismenya membutuhkan oksigen. Jadi kenapa kalau anak kekurangan zat besi, kadar oksigennya turun, maka kemampuan daya berpikirnya, kemudian konsentrasi, serta daya ingatnya juga jadi menurun. Kemudian ada kaitannya nggak sih sama otot? Apa sih kaitannya? Jadi pada anak-anak anemia itu sering merasa lemah, letih, lesu, cepat capek gitu ya. Karena otot itu untuk berkontraksi, dia di dalam serat otot itu ada mioglobin. Mioglobin itu dibentuk dari hemoglobin atau sel pembentuk darah, sel darah merah. Dan di dalam serat otot itu untuk berkontraksi juga butuh oksigen. Jadi bisa dibayangkan kalau oksigennya kurang, mioglobinnya kurang, maka kemampuan kontraksinya jadi turun. Kemudian zat besi juga menunjang sistem kekebalan tubuh seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau kekurangan ya anaknya mudah terjadi penyakit ya, mudah sakit. Membantu perkembangan mielin otak ini penting sekali ya, terutama buat Bapak Ibu yang masih punya anak usia 6 bulan sampai 2 tahun, di mana pertumbuhan otak di 2 tahun pertama kehidupan itu sangat cepat berkembang. Di mana kebutuhan zat besi pada saat anak usia 6 bulan, mulai 6 bulan hingga lebih, itu peningkatannya luar biasa. Jadi kalau misalkan kurang, maka zat besinya juga akan menurun gitu ya. Nah, kemudian em, sumber zat besi didapat dari mana? Yaitu dari sumber hewani, yaitu hemp. Ambilnya adalah dari daging merah, ayam, daging sapi, daging kambing, kemudian hati ayam, hati sapi, kemudian ayam, unggas,
telur, terutama bagian putih ya, dan susu yang sudah difortifikasi. Jadi nggak semua susu, tapi susu yang sudah ditambahkan zat besi di dalamnya. Kemudian itu sumber yang hem ya, dari hewani. Sedangkan yang non hem didapatnya dari tumbuhan. Jadi misalkan nih kalau Bapak Ibu memberikan makanan olahan kacang-kacangan termasuk tempe tahu dan sayuran hijau, itu adalah kandungan selisihnya non hem. Nah, pada anak-anak yang anemi atau ingin mencegah anemia, sebaiknya sumber besi yang diberikan adalah sumber yang dari hewani atau hem, karena dia lebih superior. Dia mudah diserap dan penyerapannya tidak diganggu oleh serat ya, serat dari makanan. Jadi kalau makan hati sapi ini ya, satu potong 30 gram, dibandingkan dengan tempe yang beratnya sama 30 gram, maka kandungan zat besinya lebih baik yang dari hati tadi, yang 30 gram hati, yang sumber dari hem, dibandingkan yang non-hem. Nah, karena pada tanaman itu ada seratnya, sehingga penyerapannya akan diganggu oleh serat. Misalkan Bapak Ibu mau memberikan sayur bening bayam, biar anaknya nggak anemi. Ya boleh-boleh saja, karena bayam bayam merah ataupun bayam hijau itu kan ada kandungan zat besinya, tapi dia kandungannya non-hem, ada serat di dalamnya, sehingga penyerapan zat besinya lebih rendah gitu dibandingkan kalau Bapak Ibu memberikannya ayam atau hati ayam atau hati sapi. Nah, cara mencegah supaya anak tidak kekurangan zat besi, maka kita harus berikan aneka ragam makanan, seperti dalam konsep isi piringku. Jadi, kalau dulu kan Bapak Ibu mengenalnya adalah 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang konsepnya adalah isi piringku, di mana sumber zat besi itu bisa didapat dari daging merah, yaitu daging sapi dan daging kambing. Aduh, harganya mahal, nggak mungkin beli gitu ya. Cuman setahun 2 kali aja Lebaran Haji sama Lebaran Idul Fitri makan daging gitu. Baik, nggak apa-apa, kan nggak harus mahal. Bisa makan hati ayam atau hati sapi, atau makan ikan, ya ikan laut ataupun ikan air tawar, ayam, bebek. Kemudian susu, boleh minum susu, tapi susu yang sudah difortifikasi oleh zat besi. Maka dari itu Bapak dan Ibu kalau beli susu dalam kemasan dilihat ada kandungan zat besinya berapa banyak. Ya, kalau sedikit ya lebih baik pilih susu yang sudah ada fortifikasinya karena akan mencegah terjadi kekurangan zat besi pada anak. Nah, kemudian vitamin C apa sih kaitannya kan tadi ngomongnya zat besi. Berarti kan sumbernya dari hewani dan nabati. Nah, ternyata vitamin C itu juga mendukung penyerapan zat besi, terutama penyerapan yang ada di usus halus ya. Dengan bantuan vitamin C, maka zat besinya itu yang diserap jauh lebih banyak daripada tanpa vitamin C. Jadi vitamin C ini yang membantu gitu ya, memfasilitasi supaya zat besi itu bisa diserap lebih baik di dalam usus. Sumbernya apa? Misalkan jambu biji merah, jeruk, mangga, stroberi, dan brokoli. Jadi tidak selamanya vitamin C itu hanya didapat dari jeruk, tapi jambu biji merah itu malah kandungan vitamin C-nya lebih banyak daripada jeruk. Terus anak-anak biasanya mangga juga suka ya karena rasanya manis gitu ya. Jadi bisa juga dapat kandungan vitamin C yang didapat dari mangga. Jadi misalkan nih habis makan sayur bening bayam, isinya jangan bayam aja Bapak Ibu, tapi ada ati ayamnya misalkan atau ada ayam gorengnya misalkan ya. Kemudian minumnya pakai jus jambu biji merah misalkan. Atau kudapannya cemilannya pakai mangga gitu ya. Jadi habis makan dibantu oleh vitamin C yang dari makanan. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mencegah anemia itu harus melalui makanan yang bagus gitu ya. Kualitas makannya bagus. Kualitas yang bagus itu tidak selalu mahal. Dengan aneka ragam makanan yang harganya terjangkau yang ada di area Bapak Ibu sekalian di sekitar rumah buat Bapak Ibu yang ada di Sukabumi, di Bogor, di Jakarta Timur ataupun di Yogyakarta, semuanya bisa gitu ya. Karena yang namanya makanan yang seimbang itu bukan berarti makanan yang mahal. Ya, jadi memperhatikan prinsip aneka ragam makanan. Jadi tidak ada satu makanan yang sifatnya dewa, Bapak Ibu. Makanan ini paling bagus, superior. Kalau makan ini akan terhindar dari segala macam penyakit itu nggak ada seperti itu. Jadi konsepnya kalau di dalam gizi itu, di dalam makanan, semakin bervariasi semakin baik. Karena kandungan zat gizinya itu saling melengkapi satu sama lain.
Contoh Bapak Ibu, kita lihat di gambar yang sebelah kiri Bapak Ibu. Ada makronutrisi, namanya aja makro, jadi dibutuhkannya banyak. Yaitu ada air, kemudian ada protein yang didapat dari lauk, ada lemak dari pengolahan, misalkan minyak ya atau mentega, kemudian ada karbohidrat yang didapat dari makanan pokok sehari-hari. Jadi kalau kita makan nasi pakai lauk, lauknya itu diolah, ditumis, digoreng, itu sudah dapat makronutrisi ya. Kemudian mikronutrisi adanya di mana? Yaitu ada di dalam sayur dan buah-buahan. Mikronutrisi, vitamin dan mineral juga ada di lauk pauk, di dalam serealia, karbohidrat, makan nasi, makanan pokok. Itu ada juga mikronutrisi, vitamin dan mineralnya. Tetapi lebih banyak didapat dari sayur dan buah-buahan. Nah, cara mengaplikasikan dalam makanan sehari-hari seperti apa? Caranya gampang, Bapak Ibu, nggak usah susah. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan isi piringku ini, ya, isi piring makan ya. Dari isi piring ini separuhnya ya, Bapak Ibu ya, di bagian separuhnya itu isinya sayur dan buah-buahan. Kemudian di sisa separuhnya lagi isinya lebih banyak makanan pokok, baru kemudian lauk pauk. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kembali lagi ke menu makan ya, misalkan makan nasi, kemudian sayur bening bayam, dapat sayur kan ya, makannya tempe goreng sama ikan sama ayam goreng, maka dapat lauk pauk ya, dapat protein, kemudian camilannya makan buah, misalkan buah jeruk atau buah pisang misalkan gitu ya, terus jangan lupa minum ya. Jadi akan mendapatkan kandungan makronutrisi dari makanan pokok, sayur, buah, dan lauk pauk. Nah, ini 6 pilar gizi utamanya ya, Bapak Ibu. Karbohidrat. Karbohidrat ini didapat dari makan nasi, makan kentang. Anaknya nggak mau makan nasi, bosan makan kentang, boleh. Makan sarapannya pakai roti, boleh. Atau misalkan anaknya maunya pasta nih, makan spaghetti atau makan mie misalkan. Mie-nya kebetulan mie basah ya, bukan mie instan gitu. Boleh aja gitu. Jadi ini adalah sumber karbohidrat yang dapat dipenuhi karena dia ada kandungan gulanya ya. Anak kan butuh juga. Dia dipecah dalam bentuk gula, kemudian gulanya digunakan untuk apa? Energi untuk bergerak sehari-hari. Kemudian protein adanya di lauk pauk ya, bisa hewani, misalkan ikan, ayam, daging, kemudian nabati bisa tahu tempe. Kemudian ada sumber lemak untuk pengolahan makan, dapatnya dari minyak, keju atau santan, bisa juga dari margarin atau mentega. Kemudian mineralnya dapat dari sayur mayur dan buah-buahan serta jangan lupa air karena air ini yang membantu proses metabolisme semuanya. Kalau nggak ada air maka sulit nih menelan makanannya ya, keseretan ya istilahnya kalau orang Jawa bilang ya. Jadi air ini butuh ya, tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi untuk metabolismenya memerlukan air. Nah, ini ya konsep isi piringku ya Bapak Ibu ya, bisa diperhatikan nih. Jangan lupa ya, ini misalkan makan nasinya untuk ini untuk anak usia 4 sampai 12 tahun ya. Nasinya kurang lebih 5 sendok makan. Ini minimal ya 5 sendok makan. Kemudian ada sayur bening bayamnya, isinya ada wortelnya sama bayam. Kemudian makannya pakai hati ayam. Terus ngolah makanannya ini pakai minyak. Udah deh dapet ya isi piringkunya ya dalam porsi yang seperti ini. Kemudian minumnya untuk anak usia 4 sampai 6 tahun 6 gelas per hari, 7 sampai 12 7 gelas per hari gitu ya. Jadi beda usia, beda juga kebutuhannya. Dan syaratnya jangan lupa ya Bapak Ibu ya kalau mau memberikan minum buat anak itu harus yang berkualitas ya. Tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tidak ada warnanya, dan tidak mengandung zat berbahaya, cemaran logam serta parasit. Jadi pastikan anak mendapatkan air minum yang berasal dari sumber air terlindungi. Jadi bukan bukan misalkan habis hujan ditampung gitu terus disaring. Kan nggak berasa, nggak berbau, nggak berwarna gitu. Tapi yakin apakah ada zat berbahaya nggak di situ gitu. Dan sumber airnya dari mana? Ya kalau air hujannya terlindungi, kalau enggak gimana gitu ya. Jadi kita harus betul-betul bijak dalam memilih makanan dan minuman untuk anak. Nah, jadi untuk memastikan bahwa anak kita itu sehat, makannya sesuai konsep isi piringku dan terhindar dari anemia, maka penting untuk membawa bekal. Ya, ini pentingnya ya. Jenis makanan, porsi dan kandungan gizinya dapat dikontrol kalau bawa bekal. Ya, terus udah pasti terjamin kebersihannya. Biasanya ibu-ibu yang masak atau neneknya itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk keluarga ya.
Kemudian mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan minyak serta zat tambahan pangan yang berbahaya. Jadi supaya anak itu nggak banyak jajan gitu. Jadi kita bekali makanan yang sehat. Terus mengurangi paparan makanan yang pemicu alergi, khususnya buat orang tua yang anaknya ada asma atau ada dikit-dikit batuk pilek ya, alergi, dan tentu saja hemat biaya. Jadi tentu ini apa yang namanya makanan sehat kan nggak selalu mahal, nggak selalu harus beli gitu ya, bawa dari rumah justru lebih hemat. Nah, tips untuk anak, apalagi kalau anaknya tuh agak pilih-pilih makan misalkan, atau anaknya alergi sehingga anaknya tidak bisa makan ayam misalkan, atau tidak bisa makan kacang-kacangan. Jadi kita perlu diskusi juga menu apa yang akan dibawa buat anak gitu ya, dan berikan menu yang sudah pasti anak mau makan. Jangan memaksakan gitu ya. Kalau memaksakan anaknya nggak mau makan, makannya cuma sedikit malah jajan. Kemudian buat anak-anak yang picky, yang pilih-pilih, kadang-kadang menu yang renyah itu menyenangkan buat anaknya karena ada rasa gurihnya gitu. Tapi ingat ya, garamnya juga tidak boleh terlalu banyak. Kemudian jika anak sulit makan sayur, coba selipkan sayur yang diparut halus ke dalam adonan nugget. Nuggetnya tapi bikin sendiri ya Bu ya. Baksonya juga bikin sendiri, pancake atau omelet gitu. Jadi dicampur ke dalamnya. Nah ini kadang-kadang anak juga tricky ya. Ada yang dipinggir-pinggirin gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya, ini memang setiap anak akan berbeda-beda. Nah, ini contohnya nih, nasi bento mobil. Jadi isinya ada nasi putih, kemudian ada ayam file, tumis wortel, buncis jeruk, dan susu serta air mineral. Isinya karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari ayam file dan susu, sayurnya dari wortel, buncis, dan ada buah jeruknya. Jadi lengkap tuh menu yang dibawa sama ibu. Terus rasanya nasi ayam tahu koloke. Ya, jadi ada nasi putih, untuk karbohidratnya, kemudian untuk proteinnya dari ayam dan tahu. Ya, ditumis jadi satu, Bu. Terus ada bumbu kolokenya, di dalamnya ada nanas ya, supaya seger gitu ya. Jadi supaya anak juga dapat buah nih otomatis ya. Kemudian dibawain semangka, terus air mineral. Harganya pun juga nggak terlalu mahal, Bu. Kan porsinya kecil ya anak-anaknya. Kemudian makan pilihan berikutnya besoknya mie goreng ayam telur. Nah, ini ibunya emang harus kreatif ya untuk mengolah menu ya. Kalau bisa menunya juga sekalian untuk menu keluarga gitu. Jadi supaya masaknya nggak repot. Mie goreng ayam telur. Anak boleh ya makan mie, boleh aja. Jadi beli mie basah ya Bu yang ada di pasar, kita olah. Jadi karbohidrat itu nggak selalu harus dari nasi, tapi bisa juga dari mie. Kemudian kan ada telur dadar nih yang diorak-arik atau dibuat apa bulat-bulat gitu ya. Nah, kemudian sama ayam itu jadi sumber protein. Jadi protein hewaninya ada dua, ada ayam sama telur. Gitu ya. Terus kalau masak mie itu kan ada sawinya gitu ya. Nah, itu dikasih atau kasih wortel, potong kecil-kecil. Kemudian anaknya dikasih bekal pisang. Terus kemisnya nasi lele telur gulung. Ya, ada nasinya, ada telur gulungnya di situ, dalamnya ada lelenya. Ya, terus ada lelenya digoreng file, terus ada pepaya potong sama susu dan air mineral. Terus terakhir hari Jumat nasi tempe ayam suwir. Jadi isinya nasi, kemudian ada ayam disuwir-suwir, kemudian ditambahin tempe bacem ya. Ini buat ibu-ibu yang ada di Sleman di Jogja. Ini biasanya kan banyak ya tempe yang enak-enak di sana ya. Kemudian dikasih sayur bayam, terus ada buah dan air mineral gitu. Jadi saya yakin deh kalau ibu-ibu kreatif nih kayak gini memang butuh waktu yang lebih ya Bu ya untuk mempersiapkan ya. Pasti banyak yang tertarik ya. Ibu-ibu yang lain pasti akan tertarik dan anak-anaknya juga tertarik untuk makan. Nah, contoh lain menu bisa nasi chicken katsu bolonya gitu ya. Jadi ibu bikin ayam file, kemudian di apa digulung pakai tepung roti, kemudian digoreng, terus jangan lupa dikasih sayur, potongan sayur yang sudah direbus gitu ya. Kemudian bisa juga nasi bistik Jawa gitu, dimsum, nasi goreng omelet telur biasanya anak suka nih nasi goreng, terus dikasih apa? Udang, kemudian orak-arik, kemudian dikasih digulung pakai telur atau nasi telur tumis tahu. Jadi macam-macam Bu ya, makanan bekal. Nah, jangan lupa kalau bawa bekal jangan lupa bawa air minum Bu ya. Kalau enggak anaknya juga repot nanti makannya gimana kalau enggak minum. Terus penuhi minum yang cukup setiap hari. Pada anak usia 4 sampai 6 tahun minumnya 6 gelas, sedangkan usia 7 sampai 12 tahun 7 gelas ya. Jangan lupa perhatikan juga syarat air minum yang layak konsumsi. Tadi ya Bu ya, tidak berasa, tidak berbau, kemudian tidak berwarna, tidak mengandung cemaran logam,
atau zat kimia ataupun bakteri dan virus dan dari sumber yang terlindungi. Nah, ini penting Bu, PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Jadi jaga kebersihan lingkungan supaya sehat ya. Karena nggak jarang anak itu mudah sakit gara-gara lingkungannya nggak sehat. Karena pada anak-anak yang mudah sakit, mudah terinfeksi, dia jadi nggak masuk sekolah, penyerapan makannya terganggu, lama-lama jadi anemia. Jadi biasakan cuci tangan pakai sabun. Terus perhatikan ya, pada anak-anak itu kukunya panjang nggak? Kalau panjang dipotong, Bu. Soalnya kuku yang kotor, item-item ya, apalagi anaknya suka mainan yang kotor ya, mainan tanah, itu jadi tempat apa tumbuhnya cacing, Bu. Nah, itu yang menyebabkan anemia juga. Biasakan sikat gigi setelah makan, karena kadang-kadang anak itu kan ngemil sesuatu yang manis ya, terus nggak sikat gigi, nanti giginya jadi karies gitu. Terus jadi ganggu juga pola makannya. Kemudian biasakan merawat kuku, biasakan meletakkan peralatan makan di tempatnya, membersihkan meja dan buang sampah setelah makan. Ya, ini penting sekali dan kelola sampah rumah tangga. Terus itu juga penting fasilitas jalan yang sehat, baik itu di sekolah, di rumah, tersedia air bersih, dudukan toiletnya juga bersih, nggak bau, cuci tangannya ada. Jadi kalau habis BAB, BAK, cuci tangan. Itu penting ya, karena kadang-kadang eh, penyakit seperti hepatitis A, kemudian tipes, itu berasal dari apa namanya kebersihan yang kurang ya. Nggak cuma kebersihan makanan, jangan-jangan pada saat kita buang kotoran kotor gitu ya terus lupa cuci tangan. Kemudian jenis penyakit yang beresiko muncul yang di rumah yang nggak higienis misalkan penyakit saluran pencernaan seperti diare atau saluran napas bisa jadi bakteri atau virus gitu ya. Jadi misalkan ada anggota keluarga yang sakit batuk pilek tapi nggak pakai masker misalkan terus tidurnya campur itu juga bisa ya. Atau penyakit kulit ya gara-gara misalkan kebersihannya kurang ya, mandinya kurang bersih, cepet-cepetan misalkan, atau kebersihan handuknya kurang gitu ya. Kemudian air ini penting sekali ya, air bersih ya, tidak hanya untuk air minum saja, tetapi juga air yang digunakan untuk memasak. Pastikan juga airnya tidak keruh ya, dari sumber yang baik, tidak mengandung kuman. Terus rumah juga harus sehat, lantai rumahnya kalau bisa bukan lantai tanah ya Bu ya, tapi saya yakin Bapak Ibu lantainya di rumah pasti lantai tegel, kemudian yang mudah dibersihkan, sering dibersihkan ya rutin, sumber airnya juga bersih, baik air yang di kamar mandi, air untuk memasak maupun air untuk minum. Saluran pembuangan limbahnya juga memadai ya, nggak boleh terlalu dekat dengan sumber air. Tempat buang sampahnya juga nggak boleh terlalu dekat dengan sumber air, sinar mataharinya bisa masuk supaya terutama untuk ini nih Bapak Ibu yang punya anak mudah alergi, alergi apa udara misalkan atau asma, itu sinar matahari harus masuk ke dalam kamar ya. Jadi terkena ventilasi yang memadai ya dan jauh dari kandang hewan ya yang dapat mencemari. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Dr. Nurul atas pemaparan yang sangat bermanfaat dalam mendukung tumbuh kembang anak. Bapak Ibu, untuk pertanyaannya kita hold dulu ya. Kita akan mendengarkan materi yang tidak kalah penting dari Dwi Hastuti MSc yang akan membahas orang tua sebagai role model gaya hidup sehat bagi anak saat ini. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah terjawab oleh Prof. Tuti nantinya. Beliau akan mengulas bagaimana sih peran ayah dan ibu dalam membentuk kebiasaan pemenuhan gizi seimbang dan PHBS dalam mendukung tumbuh kembang anak. Kepada Prof. Tuti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ratma. Eh, izin saya berbagi sendiri bisa ya? Oke, sebentar. Baik, mohon izin. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Sudah, Pak. Sebentar. Sorry. Maaf, salah. Tadi sudah saya kirim. Maaf ya. Oke, baik. Saya kira kita belajar banyak ya dari Dokter Nurul terkait dengan apa namanya bagaimana perilaku hidup bersih sehat. Saya dari sisi yang melengkapi ya dari apa yang sudah dipaparkan Dokter Nurul ya. Bentar, masih salah nih saya. Bentar ya. Sudah terlihat belum ya, Mbak? Di saya, di saya sudah terlihat, tapi di
di layar. Apakah Bapak dan Ibu sudah melihatnya? Belum? Belum Belum. ya? Ini sudah. Sorry. Sorry. Ini tapi materinya beda. Sebentar, kenapa salah ya? Bentar. Maaf. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat? Belum, Bunda. Belum. Oke, Tinggal sebentar. slideshow. Sudah, Sudah, sudah. sudah Langsung terlihat tinggal terlihat. slideshow. Ampun. Pengasuhan berkualitas untuk anak usia PAUD. Iya, terima kasih Bunda dan Ayah. Ternyata hari ini kita kehadiran para Bunda dan Ayah luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Rahma dan juga Bu Kiki, Dokter Nurul dan Bu Agustini ya yang telah memberikan tadi penyampaian di muka. Bapak dan Ibu semua, Bapak dan Ibu guru dan orang tua saya kira ya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senang sekali Alhamdulillah mendengarkan juara. Bapak dan Ibu yang ceria di pagi ini. Saya izin menyampaikan materi terkait dengan pola asuh. Nah, tapi suara saya agak bergema, Mbak Rahma. Kenapa ya? Oke, mudah-mudahan enggak ya sekarang. Nah, jadi saya ingin menyampaikan melengkapi apa yang sudah dipaparkan Dr. Nurul tadi ya, sudah sangat jelas ya bagaimana dari sisi gizi ya dan makanan serta apa namanya pola hidup bersih sehat. Nah, khususnya saya sih ingin memberikan paparan ya terkait dengan generasi yang kita hadapi sekarang ya di anak-anak usia eh, PAUD, taman kanak-kanak maupun sekolah dasar yang masuk kepada kategori generasi alfa nih Bapak dan Ibu ya. Karena mereka lahirnya itu di 2010 hingga 2024. Jadi yang masuk usia TK sama SD itu masih masuk ya ke sini. Jadi generasi ini memang unik ya. Tadi tentu kita ingin memberikan stimulasi yang tepat bagi mereka, tetapi mereka ini generasi alfa yang berbeda dengan generasi saya, dengan generasi ibu dan bapak sekalian gitu, yang memang kepaparannya terhadap era digital itu sangat sangat dahsyat ya. Mereka itu baru melek aja mungkin usia 2 tahun udah bisa megang handphone. Kalau kita kan dulu sesudah dewasa ya baru punya handphone gitu ya. Tapi mereka itu 2 tahun, 3 tahun itu sudah tahu handphone, sudah tahu mencet-mencet dan muter-muter dari tab ataupun handphone ataupun juga mungkin laptop ya. Mereka bisa pencet-pencet. Mereka itu super canggih dalam hal paparannya kepada media digital ini ya. Jadi kita punya keunikan ya pada mereka ini, pada kelompok usia ini yang tentu bikin kita galau juga ya. Apa ya yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru ini menghadapi gen alpha ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, apapun generasinya ya, kita kan nanti sesudah gen alpha mungkin ada gen beta gitu. Ada beta, ada gen apalagi dan seterusnya. Sama nanti gamma ya, delta, gamma dan seterusnya ya. Tetapi kita mesti tahu ya bahwa setiap generasi itu memiliki permasalahan dan tantangan masing-masing dengan faktor-faktor resiko dan juga faktor-faktor proteksi yang ada di sekitar mereka. Ya tadi sudah disampaikan ya oleh Dokter Nurul betapa kadang-kadang tuh anak-anak ini tuh sudah diberikan makanan ini ya, makanan yang bergizi, yang enak gitu. Kalau dilihat dari jenis dan kualitas makanannya itu kan enak-enak semua ya, enak. Walaupun tidak semua makanan yang bergizi itu mungkin rasanya diterima oleh mereka. Ya, tetapi mereka ini adalah generasi yang unik di mana mereka bisa melihat perbandingan apa yang dia konsumsi itu dengan dunia lain karena mereka punya akses ke dunia digital itu tadi ya. Jadi tugas kita sebagai keluarga itu bagaimana ya membentuk dan memperkuat mereka nih anak-anak generasi alpha ini untuk bisa memilih dan menikmati makan mereka sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang kuat, yang sehat, kuat dan tentu cerdas. Ya, karena itu maka selain keluarga, bapak dan ibu tentu guru nih yang bisa mendukung ekosistem itu. Karena kan apa namanya di sekitaran mereka memang sudah ada media sarana untuk mereka mengakses aneka informasi, tapi kita ya yang bertugas untuk mendorong mereka karena kan
Kalau misalkan kita lihat pada proses yang terkait dengan pengasuhan ya, terkait dengan bagaimana kita nih ayah dan ibu bisa berperan memperbaiki gizi mereka, itu tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan caring. Tadi Dokter Nurul menyampaikan terkait apa yang harus dikonsumsi dan apa yang apa namanya aspek-aspek perilaku hidup bersih sehat apa yang harus diperhatikan ayah, ibu dan guru. Nah, saya mengisinya dari aspek pengasuhan atau quality of care yang disebutkan oleh UNICEF. Nah, quality of care itu adalah bagaimana memastikan anak-anak ini bisa makan, minum, ya tadi bukan hanya makan ya, Bapak dan Ibu. Kita tuh tugasnya adalah makan tetapi juga minum. Tapi bukan cuma sekedar makan dan minum, tapi makan minum yang berkualitas. Nah, dengan demikian itu peran dari kita, orang tua, ya. Mengapa? Karena faktor keluarga ini faktor terutama si ibu, ya. Bukan saya merendahkan peran ayah, ya. Bapak-bapak, mohon maaf, ya. Peran ayah itu harus terlibat dalam proses makan dan bagaimana anak belajar makan, tetapi pada periode 2 tahun pertama kehidupan itu memang ibu yang berperan. Nah, oleh karena itu kita harus empower ya, harus mengempower bagaimana si ibu ini bisa memelihara anak mulai dari fase 1.000 hari pertama kehidupan pada saat dia ada dalam kandungan. Kenapa? Karena banyak sekali ya sudah paparan yang terkait dengan mungkin Bapak dan Ibu guru terutama tahu bahwa perbaikan gizi ini kan sudah dilakukan sejak berapa puluh tahun yang lalu sejak ada mulai dari ada upaya perbaikan gizi keluarga ya kemudian melalui posyandu tapi kenapa masih ada ya nah ternyata Bapak dan Ibu ya masalah gizi ini masalah yang lama eksis di Indonesia ya masalah gizi ini baik yang terkait dengan wasting stunting maupun apa namanya underweight gitu ya kenapa karena ternyata apa yang menderita gizi ini bukan hanya mereka yang kelompok yang berpendapatan rendah saja gitu. Ternyata keluarga yang ekonominya tinggi itu juga beresiko loh anak-anaknya mengalami gizi kurang ataupun gizi buruk. Kenapa demikian? Nah, jawabannya karena pengasuhan yang tidak tepat atau kurangnya stimulasi saat anak itu makan. Sehingga ya yang kami sampaikan, yang kami ingin sekali Bapak dan Ibu guru bapak-bapak, ibu-ibu ya bagaimana memberikan peran yang apa namanya yang dimulai dari anak itu lahir bagaimana dia dapat misalkan ditimbang berat badannya secara teratur di posyandu kalau tidak di posyandu mungkin di pos bidan desa ataupun di klinik ataupun di praktek dokter ataupun di rumah sakit pokoknya semua itu tujuannya adalah untuk mengenali si anak ya. Kenapa? Karena penting sekali starting di saat usia masih bayi dan balita itu ibu mengidentifikasi data-data yang terkait berat badan anak, panjang badan anak, lingkar kepala dan seterusnya. Nah, selain itu, faktor yang juga harus diperhatikan ya Bapak dan Ibu adalah bagaimana karakteristik anak-anak ini tuh unik ternyata gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang udah dikasih makanan enak ya, tapi masih juga sulit makan. Dia kadang-kadang tuh mulutnya ditutup, males ngunyah. Terus kemudian pilih-pilih, picky eater. Dia lebih milih makanan-makanan yang dia mau aja. Terus lebih sering makan camilan-camilan yang terlalu manis, terlalu asin ya. Kemudian kurang minum tadi ya, seperti juga dipaparkan Dokter Nurul ya nggak mau minum bahkan dia lupa minum, maunya minum yang manis, tapi air putih itu kurang gitu ya. Sehingga tentu ini memberikan resiko bahwa anak-anak ini menjadi gizi kurang pada zat-zat apa namanya pada zat-zat gizi tertentu dia kurang ya apakah itu protein yang kurang, apakah itu lemak yang kurang, apakah serat yang kurang ataupun apa namanya dari bahan-bahan dari yang terkait dengan kandungan vitamin dan mineral yang kurang karena dia males konsumsi atau tidak mau konsumsi makanan yang mengandung protein termasuk misalnya ikan ya seperti itu. Ini beberapa makanan yang biasanya anak-anak tuh suka pilih-pilih. Nah, padahal sebetulnya peran kita sebagai ayah dan ibu adalah memastikan bahwa pembiasaan makan bergizi itu jadi habit gitu ya, bukan cuman pagi makan bergizi, siang jajan, malam jajan lagi. Nah, itu berarti apa namanya keluarga itu belum bisa berperan dalam menyediakan
makanan yang sehat dan bergizi. Jadi itu Bapak dan Ibu, bagaimana kita memastikan anak-anak itu makan bergizi tepat waktu, teratur, dan juga mendapatkan kebutuhan-kebutuhan termasuk vitamin dan mineral. Jadi bukan cuman makan itu asal kenyang ya, tetapi juga bagaimana anak itu terpenuhi vitamin dan mineralnya dari makanan-makanan yang yang disediakan oleh ibu ya dalam bentuk sayuran, dalam bentuk buah. Nah, inilah yang barangkali menjadi pekerjaan rumah dari kita semua ya sebagai orang tua begitu ya. Kemudian porsi makannya juga harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan angka kecukupan gizi yang dianjurkan nih. Jangan kurang. Misalnya kadang-kadang kan kita lupa bahwa anak laki-laki itu makannya harus lebih banyak gitu ya, seperti itu. Atau anak yang lebih tua makannya juga harus lebih banyak gitu ya. Kemudian upayakan kebiasaan-kebiasaan seperti makanan itu tidak bersisa atau dibuang. Nah, ini adalah habit Bapak dan Ibu. Bagaimana itu dimulainya justru dari rumah, dari dalam keluarga. Nah, tentu ibu-ibu guru, bapak-bapak guru di sekolah itu bisa melengkapinya dengan pemberian makan selama di sekolah. Ya, dengan adanya makanan bergizi gratis, ya tentu itu juga bisa dimanfaatkan. Tetapi jika pun tidak menerima makanan bergizi gratis, maka tadi bisa juga dibelikan makanan bekal. Nah, makanan bekal itu yang perlu kita kondisikan ya. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, perlu diperhatikan behavior anak-anak ini bahwa mereka harus makan dengan suasana yang menyenangkan, nggak boleh dipaksa, gitu ya. Dan makanan itu kalau bisa anak itu terlibat di dalamnya, dia harus bisa memilih makanan yang disukainya. Kemudian makan juga harus dengan perasaan nyaman, bahagia, nggak boleh deh ke dalam keadaan marah, apalagi ngambek, cemberut gitu ya. Ini anak-anak prasekolah ataupun anak-anak usia sekolah kan kadang-kadang karena dia nggak mau mukanya cemberut gitu ya. Jadi akhirnya metabolisme tubuhnya nggak akan bagus gitu ya. Kemudian berikutnya lagi bagus juga kita lakukan makan bersama nih Bapak dan Ibu. Makan bersamanya kalau misalkan kita semua bekerja, maka ada peluang makan bersama itu di pagi hari atau di malam hari. Nah, itulah pentingnya kita memberikan keteladanan kepada anak-anak ini sehingga mereka bisa merasakan bagaimana oh kalau ayah dan ibu makan ini ya oh berarti saya juga mau makan ini gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan demikian perilaku makan itu bisa kita bentuk. Harus yakin bahwa anak-anak ini kadang-kadang mengalami gizi kurang atau buruk itu karena masalah perilaku makan yang dia tiru juga dari perilaku makan orang tuanya. Jadi bagaimana kita memberikan perubahan kebiasaan yang salah ini menjadi makanan makan dengan perilaku makan yang benar ya dengan memberikan komunikasi kepada mereka, memberitahu, mengenalkan nih asiknya makan gitu ya. Dan nggak boleh ada negatif emotion, nggak boleh ada kekerasan, apalagi pakai dicubit-cubit, apalagi dipakai maksa-maksa gitu. Itu yang disarankan ya oleh kami gitu ya dalam hal mengedukasi orang tua ini untuk biasa memberikan anak-anak ini makan dengan cara yang menyenangkan ya. Oleh karena itu, maka ketika anak itu menangis nih ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita justru tidak boleh memberikan anak makan. Gitu, ketika anak menangis, maka kita harus solusinya adalah dengan membuat dia tenang dulu ya. Kemudian cari kenapa dia menangis ya, kenapa dia menolak makanan ini ya, gitu ya. Itulah yang harus dicari. Nah, edukasi ini Bapak dan Ibu juga dapat dilakukan ketika kita misalnya memberikan contoh untuk makan bersama ya. Bagaimana ayah dan ibu memilih makanan, memulai makanan dari sedikit demi sedikit sehingga tidak ada makanan terbuang, makanan jadi habis dan tidak boleh kita menakuti atau mengancam anak karena dari riset-riset yang dilakukan yang kemudian dikumpulkan melalui berbagai referensi itu, pustaka-pustaka menunjukkan bahwa ketika anak itu dalam kondisi emosi negatif, maka dia akan menjadi stres dan stres itu akan menekan ya beberapa hormon yang DHE, serotonin, oksitosin ya sehingga dia justru menjadikan otaknya tidak bekerja optimal. Dengan tidak bekerja optimal dari fungsi otak itu, maka justru anak itu
apa namanya, limbik dan korteksnya tidak bekerja dan malah brainstemnya atau batang otaknya, sehingga dia juga marah, apa, melawan ya, kemudian mungkin membuang makanan dan sebagainya gitu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pesan dari kami ya dalam hal mengasuh anak makan ini, maka perlu diperhatikan bagaimana agar anak-anak itu makan dalam emosi yang positif ya. Karena apa? Karena hasilnya pasti akan buruk kalau misalkan anak itu dalam kondisi emosinya negatif ya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, maka perlu kita apa namanya, memberikan rasa makan itu dengan menampilkan the joy of eating pada setiap anak gitu ya. Nah, jadi bagaimana the joy of eating ini bisa muncul ya jika orang tua mampu menjadi pelatih bagi anak-anak. Jangan memaksa makan anak, kita juga harus tenang, sabar, jangan panik ya. Tapi kita berikan penjelasan, oh ini lo bagus lo dek makanan ini, ya makanan ini makanannya sehat, bergizi, seimbang, jadi kamu tubuhmu akan kuat, nggak akan mudah terkena penyakit gitu ya. Seperti itu kurang lebih yang harus kita berikan kepada anak-anak, sehingga ya anak-anak itu akan secara apa ya menyimak penyampaian kita, dan kemudian secara apa, secara tidak langsung dan ini dia akan menerima hal itu ya, sehingga akhirnya dia mau makan apabila suasananya menyenangkan. Dengan menyenangkan anak itu akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita kita dapatkan ya Bapak dan Ibu sekalian ya, hal-hal menyenangkan yang bisa kita bangun begitu saat makan, yaitu sebagai suatu proses belajar, yaitu apa? Memberikan contoh makan pada anak, membiasakan makan bersama, menyertakan anak saat membuat makanan. Nah, jadi anak-anak itu terlibat. Nah, pada pada saat kita membuat bekal, mungkin anak-anak juga boleh dilibatkan bagaimana sih membuat bekal. Misalkan tadi goreng ayam, ya mungkin mensuwir ayam, kemudian mencampur dengan bumbu, mungkin dikasih sedikit garam gitu ya. Itu tuh bagaimana melibatkan anak sehingga membuat lokal kitchen, makanan favorit keluarga, itu juga menjadi dorongan yang positif bagi anak untuk menyukai makan ya. Jadi anak terlibat di dalamnya. Kemudian melatih anak untuk mengenali beragam makanan-makanan, baik makanan pokok, takarannya. Nah, ini bisa dikenalkan di sekolah, mulai dengan kalau untuk anak-anak usia sekolah mulai belajar menimbang makanan ya, kemudian mengukur jumlahnya, ya menakar gitu ya, kemudian menghitung, itu adalah pelajaran-pelajaran yang menyenangkan, yang tidak dia sadari, oh ternyata itu terkait dengan bagaimana dia bisa mencintai makan itu sendiri. Kemudian mengenalkan dan melatih anak untuk memakan lengkap dalam sehari. Jadi, nah ini yang saya sampaikan ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak itu harus dikonsumsi secara teratur dan rutin, ya tidak acrok-acrokan gitu ya. Untuk orang Indonesia tentu makanannya ya makanan Indonesia gitu ya. Meskipun tuh anak-anak sekarang ya generasi Alpha ini senang sekali makanan-makanan yang baru, yang modern, yang terlihat dari media sosial. It's okay, tapi kita juga mengenalkan makanan-makanan yang khas Indonesia ya, yang bisa membuat dia mencintai makanan-makanan lokal ya, tempe goreng ya, oncom, mungkin kalau ikan ya, kemudian mungkin ikan-ikan lokal, ikan bandeng ya, kalau di Semarang tuh kan banyak ya ikan bandeng ya, kemudian mungkin kalau di Sunda, di Jawa Barat pesmol ikan tapi tanpa cabai misalnya, yang light gitu ya, pedasnya gitu, seperti itu. Kemudian aneka macam buatan ibu nih, misalkan sup kacang merah yang semuanya berasal dari homemade food. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, karena para ayah juga hadir di sini, maka para ayah sebetulnya punya bakat loh membuat makanan spesial buat anak ya. Kenapa? Karena ayah itu punya taste, sentuhan yang berbeda gitu dalam hal menciptakan sesuatu, termasuk makanan. Jadi kalau ayah yang membuatkan bekal tentu istimewa. Jadi gitu ya. Jadi membangun memori terhadap rasa suatu makanan, apalagi dibuat oleh ayah, menjadi spesial, maka
makanan itu bukan hanya untuk menghilangkan lapar, tetapi untuk menciptakan bonding kepada siapa? Kepada homemade food yang dibuat oleh ayah maupun yang dibuat oleh ibu. Makanan bekal yang dibuat ayah tentu istimewa ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan melibatkan anak dalam membuat lokal cuisine ya makanan sendiri akan lebih istimewa sehingga dia akan bisa, ini makanan buatan aku. Oh, ini makanan favorit keluarga aku. Dia dengan bangga ya sehingga inilah kita bisa membangun mindset generasi alfa bahwa sayur dan buah lokal itu keren. Dan sayur dan buah lokal itu menghidupkan petani kita. Nah, jadi mereka akan dengan senang hati ya, mungkin dengan diceritakan bahwa petani Indonesia itu menanam tomat, kangkung, bayam, pepaya, pisang, nanas, salak, belimbing, ya makanan-makanan lokal ya, labu siam gitu ya, kentang ya, kemudian kubis. Nah, itu maka mereka dengan cerita dan pengalaman juga akan menjadikan makan itu menjadikan suasana yang aman, asik dan menyenangkan. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, kita juga sebagai guru bisa ya memberikan penyertaan emosi ini dalam proses makan ketika anak membuka makanan bekalnya di sekolah. Jadi saat anak menuju dan dalam proses makan, upayakan agar makan bersama itu akan menyenangkan, sehingga akan menciptakan atmosfer kebersamaan dan kerukunan yang memang juga menjadi tradisi orang Indonesia ya. Tapi usahakan karena ini adalah eh, apa berkaitan dengan kebiasaan makan, coba lakukan makan tanpa adanya gadget, makan tanpa ada melihat TV, makan tanpa ada medsos. Jadi nikmati kebersamaan tradisi ngariung ya, kumpul makan bersama ini menjadi makanan ini menjadi tambah enak karena dinikmati bersama-sama. Ya, begitu. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini saya ingin sekali berbagi sebentar apa yang diajarkan di sekolah di Jepang agar anak-anak usia PAUD dan SD bisa mandiri dan memiliki kebiasaan makan yang sehat. Mohon izin saya putar ya. Gak ada suaranya ya. Suaranya putus-putus ya. Untuk videonya, apakah memang tidak ada suaranya? Videonya tidak ada suaranya. Prof. Tuti, mohon maaf. Ya, Videonya apakah memang tidak ada suaranya? ada, tapi di sini saya nggak bisa menyuarakan gimana caranya ya. Bentar. Ada Bu suaranya. Mestinya ada suaranya, tapi memang lagu sih. Sebentar ya. Saya coba gimana Di ya? bawah itu kayaknya ada ini tuh, ada tanda audio yang bisa di anu, Mana ya Bu? Ini. tadi saya lihat ada, Ini kah? Dan kalau orang Jepang mah bisa nggak? meskipun ada suaranya juga nggak ngerti saya mah Bu. Tadi saya lihat ada itu, saya lihat ada tanda audio tuh Di mana ya Bu? di Ma- bawah ini, sebelah kiri tadi di Kiri. video. Ah, itu, Kiri. tuh, itu videonya lagi di mute itu kayaknya. Coba Iya dibuka. saya. Ini ya Bu. Mana Enggak. ya Bu? Coba diangkat lagi. Tadi ada kelihatan tuh tadi. Ini audio. Tadi barusan kejadian di kiri bawah. Ini ya Bu ya. Eh, nggak Hmm. bisa Bu. Oh, nggak bisa ya. Nggak Tadi apa-apa ya. ada tanda audio yang sedang tuh sedang di mute tuh. Tuh di sebelah kiri, Bu. Gini ya Bu. Ini ya. Dicerna aja lah lewat Itu gambar itu gitu tuh, ya. Iya. ada Ini ya Bu. tanda video yang di mute Mouse. itu. Ya, bukan itu ya? Oh ini. Oh, Aduh, maaf ya ya, ibu-ibu, ya, udah. gaptek saya. Nggak apa-apa deh, nggak ada suara juga.
Kalau orang Jepang kalau makan banyak piringnya ya Bu ya. Kalau orang Jepang kalau makan banyak piring. Kalau nggak ada suaranya, mohon dikirim aja, dikasihkan link Google Drive atau apa, biar ditonton sendiri-sendiri aja, Bu. Iya. Mohon maaf ya, Bapak. Sorry, sorry. Iya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini gaptek ini ya. Eh, saya lanjutkan yang terakhir, sebentar. Oke. Iya. Kemudian, nah, jadi mungkin kedengaran Bu, Bapak Ibu, suara saya? Dengar. Kedengaran ya, Jelas, mudah-mudahan terdengar. video tadi ya memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita membuat makanan itu the joy of eating ya, membuat makanan, kebiasaan makan itu sebagai bagian yang menggembirakan. Jadi bukan yang menakutkan bagi kita maupun bagi anak-anak. Jadi anak-anak akan menikmati saat makan bersama dan tentu ini mungkin penutup dari saya. Many things we need can wait, the child cannot. Right now is the time his bones are being formed, his blood is being made, and his senses are being developed. To him we cannot answer tomorrow. His name is today. Nah, barangkali demikian Bapak dan Ibu sekalian, paparan dari saya. Moga-moga apa yang saya paparkan ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru untuk dapat memberikan motivasi ya kepada anak-anak untuk mereka bisa menikmati saat-saat bermakannya pagi, siang maupun sore atau malam. Demikian barangkali Bapak dan Ibu sekalian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Tuti atas wawasan yang sangat membuka mata dan hati kita ya sebagai orang tua. Bapak Ibu, kita sudah hampir akhir sesi ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, apakah boleh mengisi post-test terlebih dahulu? Untuk linknya masih ada di kolom chat yang dikirimkan oleh operator. Saya juga untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absensi yang ada di kolom chat juga yang dikirimkan oleh operator. Untuk post-testnya juga masih ada di 10 soal ya Bapak Ibu menggunakan Google Form yang sama. Namun untuk pemilihannya dipilih yang post-testnya. Saya tunggu 3 sampai 5 menit Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, karbohidrat dan protein.
Untuk post testnya, jika sudah selesai, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Sangat banyak pertanyaan yang ada di kolom chat yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Namun mohon maaf, kami hanya memilih dua penanya, dan nanti satu penanyanya akan dipilih oleh narasumber yang mengangkat tangan. Untuk Dr. Nurul dan Prof. Tuti, saya bacakan dulu untuk pertanyaan terpilihnya. Ini dipilih oleh tim ya. Untuk pertanyaan pertama, dari Kecamatan Citerep, dari Paut Alwasri atas nama Nazri Aidil Arsyad. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendeteksi tanda anemia pada anak dengan cepat? Dan apabila anak sudah terkena anemia, apa perkembangan anak selanjutnya? Mohon maaf. Dan apabila anak sudah terkena anemia, apa perkembangan anak selanjutnya akan terganggu dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Boleh, Mbak silakan. Rahmah, biar nggak terlalu malam. Ya, jadi untuk cara cepat mendeteksi anemia itu sangat mudah sebetulnya. Yang tampak pada anak adalah anaknya pucat gitu ya. Anak tampak pucat, kemudian juga lebih apa? Tidak terlalu bergairah gitu ya. Jadi cepat capek gitu. Jadi kalau diajak teman-temannya main sepedaan, lompatan, kejar-kejaran, dia tuh cepat terengah-engah dan capek gitu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu masih ragu juga, itu paling mudahnya itu dari ujung jari dipencet sekitar 2-3 detik, lepaskan. Kalau anaknya anemia, ujung jarinya itu warnanya nggak pink, dia agak pucat gitu. Jadi pada saat dipencet 3 detik terus dilepaskan, dia itu terisi lagi jadi pinknya itu agak lama gitu, agak lambat gitu dibandingkan. Jadi harus dibandingkan dengan yang normal memang ya, misalkan dibandingkan dengan Bapak Ibu gitu. Itu cara cepatnya seperti itu. Nah, kapan munculnya anemia ini sebetulnya nggak tahu ya. Kalau misalkan munculnya sejak anak-anak itu pertumbuhan otaknya sudah mengalami anemia, misalkan di usia 6 bulan sampai 2 tahun, tentu saja akan gangguan motorik dan kognitif di usia itu akan sedikit keterlambatan dibandingkan anak yang tidak anemia. Dan sayangnya kalau terjadi di fase itu akan sulit dikoreksi gitu. Meskipun anaknya setelah itu nggak anemi gitu ya, tapi karena ada periode emas yang tidak langsung diperbaiki, maka ada gangguan. Nah, cara tahu gangguannya bagaimana? Memang harus melihat apa namanya, kalau Bapak Ibu buka KMS di situ atau buku KIA ya, buku kesehatan untuk ibu dan anak, di situ ada milestone-nya sesuai dengan usia. Misalkan usia 1 tahun itu harusnya sudah bisa apa saja, 2 tahun bisa apa, 3 tahun bisa apa, dan seterusnya. Nah, nanti mungkin ada milestone itu yang terganggu gitu atau terlambat gitu perkembangannya. Misalkan harusnya bisa nyusun 5 sampai 6 balok, anaknya cuma bisa nyusun 2 sampai 3 gitu karena tidak bisa membedakan warna misalkan atau membedakan bentuk. Jadi seperti itu. Cara ngatasinya gimana? Stimulasi. Dan Bapak Ibu nggak bisa sendirian, harus dibantu dengan dokter anak, dengan psikolog ya. Jadi banyak banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Gitu. Jadi tergantung fase yang mana yang mengalami keterlambatan. Kalau pada anak yang sudah agak gede, sekolah SD misalkan, kan kalau di awal nggak terganggu, mungkin koreksinya akan lebih mudah gitu. Tetapi akan pengaruhi prestasi belajarnya. Misalkan anaknya jadi sulit untuk konsentrasi, kemampuan aritmatika, daya ingat, logika itu jadi lebih menurun. Makanya harus segera dikoreksi di usia meskipun sudah melewati usia periode emas 2 tahun. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Satu pertanyaan lagi ya untuk Dr. Nurul. Jadi pertanyaannya dari Sleman, dari SPS Dahlia Ceria, atas nama Inesa Cucu. Pertanyaannya adalah, benarkah anak perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan anak laki-laki? Mengapa demikian? Ya, sebenarnya perempuan itu mengalami resiko anemia kalau di usia sudah mulai menars ya, mulai mens. Karena pada anak usia menars misalkan taruhlah 10 sampai 12 tahun atau lebih gitu ya. Biasanya anak 10 tahun sudah mulai mens. Itu kebutuhan zat besinya itu langsung meningkat gitu dibandingkan pada anak laki-laki. Tapi di usia sebelum itu, yaitu usia sebelum menars, kebutuhan zat besi laki-laki dan perempuan sama. Jadi resiko terjadi anemianya sama antara laki dan perempuan. Yang membedakan pada saat itu mendekati masa remaja, pada saat dia sudah mulai menstruasi, maka kebutuhan zat besinya pada anak-anak
pada anak perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena ada periode mens, keluar darah, jadi dia lebih cepat mengalami anemia. Oleh karena itu, weekly iron fortification program itu adanya pada anak perempuan gitu, yang dikasih tablet zat besi di sekolah gitu, karena dialah yang beresiko mengalami anemia pada anak-anak remaja ini, yang nantinya dia akan mempersiapkan untuk kehamilan gitu. Jadi jangan sampai si apa namanya rantai anemianya itu nggak putus gitu, gara-gara remaja kurang zat besi, anemia nggak diperbaiki, pada saat dia hamil juga sama, nanti akan menghasilkan anak yang anemia. Tetapi pada anak di bawah usia remaja, laki-laki dan perempuan punya risiko yang sama untuk terjadinya anemia. Begitu ya. Terima kasih atas jawabannya, Dokter Nurul. Kemudian kami akan menanyakan kepada untuk Prof. Tuti ya. Jadi kami merangkum pertanyaan. Jadi saya bacakan langsung dua pertanyaan ya, Prof. Iya, silakan. Pertanyaannya itu bagaimana menangani anak picky eater. Jadi ini tadi di kolom chat banyak sekali orang tua yang menanyakan, Mbak, anak saya picky eater gimana ya kalau sudah umur segini makanannya sudah bisa dipilih-pilih dan lain-lain. Kemudian satu pertanyaan lagi, Prof, dari Sleman, dari SPS Dahlia Ceria juga. Anak-anak sekarang kan sangat dekat dengan gadget. Kira-kira ada nggak ya cara untuk media digital yang bisa dimanfaatkan orang tua untuk mengenalkan gizi dan pola makan sehat ke anak kita? Begitu. Oke, baik. Saya coba jawab ya. Yang Mhm. pertama, bagaimana menangani picky eater? Picky eater ini problem utama ya pada anak-anak karena memang diawali dari apa namanya ketidakhati-hatian sendiri orang tua untuk memulai mengenalkan aneka ragam. Ya kadang aneka ragam bahan makanan maupun makanan. Ya, jadi memang apalagi anak-anak generasi sekarang ya, generasi alfa ini ya, karena dia juga melihat apa yang dia tonton, dilihat dari media sosial, maka peran bagi orang tua itu semakin banyak tantangannya bagaimana supaya anak-anak itu menyukai makanan yang disediakan oleh orang tuanya. Ya tentu orang tua terutama yang golongan kita yang maksudnya yang menengah ke bawah tentu kan tidak bisa memenuhi semua keinginan anak yang terlalu pilih-pilih. Nah, oleh karena itu, maka sejak masih bayi, baduta gitu ya, ketika dia apa namanya baru mulai belajar makan makanan sayuran, nah itu dimulai diperkenalkan aneka ragam makanan, tetapi makanan beragamnya itu tidak apa namanya tidak diberikan makanan yang terlalu banyak berbumbu. Artinya kalau misalkan yang pengalaman dari kami dan beberapa yang juga apa ya bermakna begitu adalah dengan memberikan makanan-makanan yang tidak terlalu berbumbu ya jadi garamnya pun sedikit, gulanya sedikit dan dia dikenalkan dengan aneka ragam makanan dimulai dengan mengenalkan makanan yang dimakan oleh keluarga yang biasa dimakan oleh keluarga sehingga dia apa namanya mencoba menikmati apa yang dimakan oleh keluarga dengan cara juga barangkali ketika dia sudah mulai usia 2 tahun tuh dimulai dikenalkan dengan bagaimana dia juga melihat bagaimana makanan itu dibuat, bagaimana anak ikut terlibat memetik sayur, misalkan bayam, ya memegang. Jadi dia mungkin memetik kacang panjang ataupun memotong-motong buncis yang memang dibuat oleh ibunya sehingga dia ada rasa menghargai makanan yang dimasak oleh si ibu gitu ya. Apalagi dari beberapa apa namanya beberapa kajian itu kita berhasil ya melakukan ini apabila anak-anak itu terlibat dalam dalam proses pembuatan makanan itu sendiri. Jadi anak-anak itu bisa menghargai dan bahkan dia akan merasa ada rasa salah ketika makanan yang dibuat oleh ayah atau ibu ataupun dirinya sendiri itu terbuang karena dia menolak makan makanan itu gitu ya. Jadi memang PR utamanya adalah mengenalkan sejak dini aneka makanan itu kepada anak ya sehingga anak-anak memiliki kesempatan untuk taste. Jadi kalaupun dia picky eater, ada beberapa teknik yang kadang-kadang itu kita memang harus berikan kesempatan oke lah kita terima dulu bahwa anak ini nggak suka tetapi diminta untuk mencoba sedikit aja nggak apa-apa mama nggak marah kok kalau nggak nggak suka gitu jadi yang penting itu wajah kitanya jangan serem aja ya wajah kita harus kalau sama anak-anak itu harus tetap
ramah, harus tetap tersenyum meskipun kita jengkel. Udah dibikinin nih susah-susah nggak dimakan ya. Padahal tadi ya dokter ya, dokter Nurul, kita udah coba bikin pakai dibungkus, ada apa namanya sosis ataupun chicken nugget ya udah kita pakai hiasan-hiasan ternyata dia nggak mau. Tentu kita akan ada rasa ada rasa kecewa ya bagi orang tua. Tapi memang ketika berhadapan dengan anak ya udah kita menerima dulu, yaitulah strategi ya, strategi menghadapi anak-anak ini. Oke, oke nggak apa-apa sedikit, nggak mau nyoba sedikit-sedikit aja nih, sedikit segini segini gitu. Jadi itu memang harus ada upaya dari kita ya, tetapi tetap tersenyum ibunya, nggak boleh ada nggak boleh ada mata melotot, apalagi mencubit nggak boleh. Ya kalau dia belum mau, oke ya sudah, nanti dicoba lagi ya. Insya Allah kalau ibunya sabar biasanya dia nggak akan jadi picky eater. Jadi picky eater itu kadang-kadang sebetulnya bentuk protes anak terhadap sesuatu yang lain, tapi dia apa namanya demonya kan dia bisa bisa lakukan udah nggak mau makan biarin si mama jadi pusing nih karena permintaannya ada yang nggak dituruti ataupun perasaannya dia itu lagi nggak enak aja sehingga sehingga dia memprotesnya itu dengan tutup mulut kadang-kadang dengan tutup mulut tuh mulutnya nggak mau dibuka mbak misalnya seperti itu ya itu adalah bentuk apa ya rasa psikologis yang memang biasa terjadi pada anak-anak di usia itu. Jadi yang penting picky eater nggak apa-apa terus kita tandain aja oke kalau kamu nggak mau makan ini ya udah makan yang lain ya kamu mau apa nah gitu tantangin dia gitu jadi kita jangan menyerah nggak boleh kita menyerah sama anak jadi kalau misalkan oke kamu nggak mau makan ini ya terus kamu maunya makan apa gitu jadi ditanyain jadi memang harus ibu tuh memang ibu itu harus pinter ya pinter dalam pengertian bagaimana dia cari akal supaya si anak ini tetap dapat menikmati makanannya, menghabiskan makanannya, begitu ya. Kemudian tadi apalagi? Oh ya, eh, sekarang ini gadget ya, anak-anak ini di era gadget bagaimana? Oh banyak sekali kan apa namanya yang bisa kita download mungkin termasuk dari Instagram ya terkait dengan edukasi ini dan orang tua juga bisa melihat pada websitenya mungkin Kemenkes ya maupun Kemendikbud terkait dengan makan dan bagaimana mencegah stunting juga termasuk dari BKKBN ya Bina Keluarga Balita juga apa namanya memberikan ya apa edukasi kepada orang tua dan guru itu melalui apa namanya modul-modul yang bisa diakses online. Jadi manfaatkan era ini jadi kalau anak itu pinter, kita harus lebih pinter, gitu ya. Jadi cari yang gratis, yang nggak harus berbayar, ya di-download, ya seperti itu. Memang, memang itu menjadi menjadi suatu apa ya usaha yang bisa dilakukan oleh orang tua, ayah dan ibu. Kalau ibu nggak bisa download, minta tolong ayah ya ayah yang bager, yang cakep, yang ganteng, ya tolong downloadin. Nanti ini materi ini akan ibu kasih buat si anakmu loh, gitu. Jadi pasti mau, gitu ya. Jadi itu barangkali apa ya cara kita strategi kita menghadapi anak-anak di era digital ini ya sehingga eh, sebaiknya tidak tidak anak yang akses langsung tapi kita aja kita yang menyaring yang menfilter jangan anak yang langsung mengakses pada gadget supaya anak tidak banyak screen time-nya gitu ya jadi eh, sekarang ini kita menganjurkan anak untuk lebih banyak melihat benda langsung konkret ngelihat alam, ngelihat pemandangan, ngelihat sayur, buah gitu langsung, bukan pada visualnya di video ataupun di media sosial. Begitu mungkin. Jadi akhirnya anak akan lebih apa ya, lebih banyak bergerak dan pergi keluar mengeksplorasi alam ya dibandingkan dia melihat hanya gadget ataupun medsos karena penyakit-penyakit yang muncul sekarang ini kan sedentary life ya yang terkait dengan sedentary life anak malah mager kalau istilah anak sekarang itu. Nah, itulah yang harus kita apa yang rubah ya sehingga kebiasaan anak untuk dia mau bergerak, berjalan, berlari, kemudian mengambil sesuatu ya dan kemudian memegang gitu itu adalah concrete learning yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini melalui makan ya. Jadi bagaimana anak mengenali bagaimana bentuk wortel, bentuk aneka buah, sayur gitu dengan menyaksikan dan mengenali sendiri melihat bahkan mungkin ke
ke apa ya? Jadi sekarang ini seperti mungkin kita bisa contoh Jepang ya. Anak-anak di Jepang itu ketika panen panen kacang, panen kedelai, panen jagung atau panen beras itu oleh sekolah itu diajak melihat bagaimana petani panen gitu. Jadi bagaimana petani panen kemudian dia ikut memetik. Itu adalah satu proses belajar yang masuk dalam kurikulum sekolah ya, begitu Mbak Rahma. Jadi akhirnya anak-anak itu belajar mengenali dan menghargai makanan sehingga mereka kalau misalkan kita lihat pada pembelajaran sekolah di Jepang ketika mereka makan itu jarang sekali mereka tidak menghabiskan makan karena mereka ada rasa malu dan merasa bertanggung jawab ketika mereka tidak menghabiskan makanan. Nah, itu ya barangkali jawaban dari tadi Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali itu jawaban dari saya, Kak Rahma. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Tuti dan Dr. Nurul. Untuk peserta, Bapak Ibu, ini sudah masuk maghrib. Iya. Mengumumkan terkait challenge dulu, baru saya mengumumkan pemenang di kuis tadi ya, Bapak Ibu. Eh, jadi kita ada challenge. Kami mengajak Bapak Ibu mengikuti challenge seru yaitu sosial media challenge. Bentuknya adalah memposting satu kali video terkait bekal sehat selama 3 hari dengan video berdurasi 1 menit. Nah, videonya ini dapat diunggah di Instagram dan TikTok jika ada. Namun penilaian kami paling utama ini melihat melalui Instagram, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk mengikuti atau memfollow dan menandai atau tag pertama @isipiringku_id, kemudian juga @ypci_. Dan untuk TikToknya itu ada di @ypci Indonesia. Batas waktu upload atau unggah video ini kami tunggu sampai 30 November 2025 dan pemenang terpilihnya akan kami DM melalui Instagram pada tanggal 5 Desember 2025. Akan ada 5 video yang kami pilih untuk mendapatkan hadiah menarik. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya mengumumkan 5 pemenang yang mengikuti kuis tadi dulu ya. Mungkin juga sudah live karena ini sudah maghrib juga. Nanti akan dihubungi oleh tim YPCII. Yang pertama ada Bapak atau Ibu Arya Irawan dari TK Puspita Arum Sleman. Kemudian ada Ibu Fitria Ratnasari dari SPS Nurbaiti Lazuardi Jakarta Timur. Kemudian ada Sabita Hasna Aziza dari SPS Bina Pelita Bunda 1 Sleman. Kemudian ada Nelpi Teresia dari SDN Sirnajaya Sukabumi. Kemudian ada Novianti dari PAUD Al Musanat Citerep. Mungkin itu aja. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber Prof. Tuti dan kepada Dr. Nurul. Terima kasih kepada Danon. Terima kasih kepada tim YPCII serta partisipasi aktif Bapak dan Ibu semua. Mari kita terus dukung anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, aktif, dan berprestasi. Setelah Amin. itu, sesuai dengan tema Hari Kesehatan Nasional hari ini, Generasi Sehat dan Masa Depan Hebat, sampai jumpa di kegiatan berikutnya dan selamat Hari Kesehatan Nasional. Salam sehat untuk kita semua. Terima Jangan lupa kasih untuk Mbak follow Rahma. Terima Instagram kita. kasih Mbak Rahma. Terima kasih Makasih Nurul, banyak, juga Kak Ki. Kiki, narasumber dan Makasih. Tuti Bapak dan Ibu Kak Dr. semuanya Kiki dari Nurul. PCI. pamit. Izin Terima pamit. kasih Terima kasih Assalamualaikum. orang Bu tua Tuti, Ibu. Dr. Terima kasih ya Nurul. Bapak Ibu Bye semuanya. bye. See you again ibu-ibu bapak. Terima kasih. Mbak Salam Rahma sehat. pamit ya. Terima Ya, kasih Bu Dokter Ibu. Nurul, Bu Assalamualaikum. Tuti, Makasih. Semoga Sama bermanfaat. Bu Dinda dan Agustin. Yahda. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Mbak Dinda, Nel Nelvita jadi Nelpi Teresia. Aku menyebutnya Nelpi Teresia tadi, Mbak. Oke, siap. Mungkin ini ya. Kak, maaf, dibagi sertifikat nggak? Mohon maaf kalau untuk yang peserta orang tua, untuk Zoom yang kali ini tidak ada sertifikat, Bapak Ibu. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Kakak juga. Terima kasih.
Buku udah. Susunya Lo masih minum susu? Untuk dukung prestasinya. SGM Explore 3 Plus dengan DHA dan RNC dukung nutrisi lengkap. Ini gambar apa ya? Wow. SGM Explore. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran.